Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman jamaah pengajian Ahad pagi, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya Bapak Ketua PDM dan segenap jajaran pengurus PDM, Ibu Ketua PDA dan segenap jajaran pengurus daerah Aisyah Kabupaten Trenggalek, Bapak Ibu pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah di lingkungan Kabupaten Trenggalek, dan semua yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dapat sowan di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu, dan mohon maaf kami dan rombongan terlambat karena setelah misi pengajian di Tulungagung kami masih menghadap ke Pak Haji Trimo untuk keperluan Majelis Tarjih yang mau membangun gedung pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah, dan alhamdulillah beliau sudah bersedia untuk menerima kami, dan bapak-bapak ibu-ibu sabar menunggu kami. Mudah-mudahan kesabaran ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menjadi tanda dari bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk al-muhbidin di surat Al-Hajj ayat 34 sampai 35. Wabasyiril muhbidin, berilah kabar gembira kepada al-muhbidin. Yang al-muhbidin ini dalam bahasa Arab dibentuk dari al-muhbidin isim fa'il, kata kerjanya namanya ahbata yuhbitu ihbatan fahuwa muhbitun. Yang ahbata itu dibentuk dari kata yang terdiri dari 3 akar kata al-khobtu. Yang al-khobtu itu artinya adalah al-mutmainnu minal ard, bagian dari tanah yang al-mutmainnu, yang tenang, yang ras. Kalau di Jogja, di kampung kami disebut sebagai padas. Dan kalau kita membangun bangunan, terutama yang bertingkat, pondasi itu kita gali sampai ketemu padas. Padas itu bahasa Arabnya adalah al-khobtu. Sehingga al-muhbidin itu adalah orang-orang yang memadaskan diri mereka, yang menjadikan diri mereka sebagai padas. Bukan padas orang yang keras kepala, tapi dalam pengertian padas, keras, yang kuat menanggung beban. Bangunan kita, masjid kita ini tingkatnya berapa ini? 3. Tingkat 3, itu pondasinya dikeruk sampai ke padas supaya kuat menyangga bangunan yang bertingkat 3 ini. Dan kita sebagai al-muhbidin itu berarti kita menjadi orang-orang yang kuat menanggung beban sebagai konsekuensi dari beragama Islam, dan kita di Muhammadiyah alhamdulillah kuat menanggung beban sebagai aktivis-aktivis Muhammadiyah yang bebannya itu lumayan berat. Sehingga kalau diterjemahkan secara bebas, al-muhbidin ini adalah orang-orang yang militan. Orang-orang yang militan itu orang-orang yang memiliki kemauan yang kuat, semangat yang kuat, terus kemudian sikap yang tegas untuk memperjuangkan kebaikan. Dan alhamdulillah ya,
Insya Allah dengan kesabaran bapak-bapak dan ibu, kesabaran itu salah satu ciri dari al-mukhbitin, bapak-bapak ibu-ibu menjadi al-mukhbitin. Yang al-mukhbitin di ayat 34 itu disebutkan ciri-cirinya dalam ayat 35. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-mukhbitin, orang-orang yang militan itu adalah orang-orang yang apabila mendengar asma Allah disebut wajilat qulubuhum. Hati mereka bisa bergetar. Yang bergetar ketika mendengar asma Allah disebut itu bisa bergetar secara hebat. Kalau di tempat saya disebut dengan ngoplok, badan itu bergoyang semua. Jenengan wonten itu, krungu azan Allahu Akbar, terus ngoplok gemetar enten mboten. Kamu terus golek meja ruang. Gareng nonton. Nah, itu berarti menjadi PR bagi kita. Piye sok mendengar azan kuwi iso ngoplok awake. Iso bergetar badane. Yen badane ora iso bergetar, paling tidak atine ya bergetar. Atine bergetar niku paling ringan makser. Nate makser mendengar asma Allah. Makser bablas bubur. Jadi krungu Allahu Akbar ser gitu artinya. Dereng nate kita ingat-ingat dulu kita iso merasa makser ki nalika apa? Nalika tesih nem Bapak nggih, tesih nem ketika naksir pacar, naksir calon bojo. Oh, sudah. Nami kula Hamim. Hamim itu kalau dengar calon istri saya disebut, mendengar namanya iso kroso makser. Nah itu gitu, pengalaman kita itu ya. Itu kita bisa makser ketika mendengar nama calon istri itu karena punya kontak batin. Jadi ketika kita mendengar asma Allah, ora iso ngoplok, ora iso makser, itu berarti kontak batin kita masih kurang. Kontak batinnya itu bisa karena cinta. Kalau tadi calon istri, calon suami, kita dengar namanya makser, itu kontak batinnya karena cinta. Tapi kalau kita punya hutang, itu makser, itu kontak batinnya karena takut. Jadi kalau dengan ini, kalau dengan calon istri, calon suami kita makser, itu. Misalnya kita habis kuliah, siang-siang tidur jam 2, terus teman kos kita itu tahu bahwa ini Hamim ini naksir perempuan yang bernama Endang. Saya habis pulang kuliah, tidur layah-layah di kamar kos, digoda oleh teman kos. Mim, Hamim, Endang teko. Oh iya. Maka kemudian makser gitu loh. Karena ada kontak batin, cinta tadi kok Endang teko awan-awan ini harus ngopo. Yang minta dilamar agak kuliah semester loro. Urung iso nguripi. Ojo-ojo malah ngajak mangan sore, orang duit nggon raktir mangan, gengsi kan ngoten. Wong agak naksir kok ora iso nuruti kemauane, gengsi sehingga makser. Terus yang punya hutang, yo makser. Hamim punya hutang sama Joko misalnya. Hutangnya 1 juta. Sanggup melunasi hari ini, hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024. Melunasinya janjinya jam 2 siang. Ini sudah jam 12, belum pegang uang 1 juta untuk melunasi hutang tadi itu. Maka ketika tetangga kita bilang, Mim, Hamim, tadi Joko lewat di jalan depan rumah dengan itu. Maka saya dengar nama Joko, makser, ojo-ojo malah pingsan, ojo-ojo Joko ngelewati gini, ngarep omah, ndelok-ndelok, Hamim nang jero omah apa ora. Makser. Karena takut tadi. Sehingga ini PR kita, kalau kita belum bisa makser, berarti kita berusaha supaya bisa punya kontak batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
supaya ketika mendengar asma Allah disebut kita bisa makser. Maksernya itu bisa karena diantaranya karena kita merasa kita itu punya hutang kepada Allah dan kita tidak bisa melunasi hutang kita kepada Allah itu. Sehingga dalam bahasa Arab agama itu disebut dengan din. Din itu tulisannya dal ya nun, dale di kasroh, yae di sukun, dinun, artinya agama. Dalam bahasa Arab tulisannya hurufnya juga bisa dal ya nun, tapi dale di fathah. Dale di fathah itu dainun. Kalau dain itu berarti hutang. Sehingga ketika dalam bahasa Arab hutang itu disebut dain, agama disebut din, itu bisa dijelaskan dengan berdasarkan teori istiqoq. Istiqoq itu pembentukan kata. Pembentukan kata menggunakan huruf-huruf mabani, huruf-huruf untuk membentuk kata. Dan dalam teori istiqoq itu apabila ada dua istilah atau lebih, akar katanya sama, maka memiliki hubungan arti. Kata dain yang berarti hutang dan kata din yang berarti agama itu berarti ada hubungan arti. Hubungan artinya kalau kita baca di kitab Lisanul Arab adalah al-jaza'u, lunas, pelunasan atau pembalasan. Sehingga itu ketemunya din dan dain, din agama, dain hutang, itu ketemunya di arti al-jaya, balasan, pelunasan. Sehingga kalau dain itu hutang yang bisa dilunasi, yaitu hutang kita kepada manusia, kepada sesama. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pegawai negeri biasanya nyekolah ke SK-ne, SK pegawai. Kata teman saya nyekolah ke SK kuwi ngen cerdas, ngen mikir leng lunasi. Sehingga kita menyekolahkan SK kita sebagai guru hutang 10 juta ke bank, maka kemudian kita melunasi dengan mencicil. Tiap bulan misalnya mencicilnya 110.000 rupiah. Sehingga dalam waktu berapa itu? 10 juta kalau nyicilnya 100.000, berarti dalam waktu lama itu ya. Lama itu, tapi lama pun bisa lunas. Itu hutang yang bisa dilunasi. Kalau din itu sebetulnya ada pengakuan kita punya hutang kepada Allah dan kita tidak bisa melunasi hutang kita kepada Allah itu. Karena Allah itu ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ini sighah mubalaghah untuk menunjukkan sangat bahwa Allah itu maha memberi anugerah, dan anugerah yang diberikan oleh Allah itu amat sangat banyak. Saking banyaknya, saking kathahipun tidak bisa dihitung, bahkan tak terbatas. Jadi kalau kita menghitung anugerah yang diberikan oleh Allah, ini kita mata kita bisa berkedip, ini harganya berapa ini? Kalau kita hitung. Saya pernah nonton di televisi, ada seorang perempuan Amerika sakit mata, matanya tidak bisa berkedip. Terus berobat ke dokter sampai habis $1 juta. Dan matanya tetap tidak bisa berkedip, masih tetap melolok terus. Padahal habis $1 juta. Sak dolare teng Indonesia niki 15.000. 15.000 kali 1 juta berarti pinten? 15 miliar. Karena 15 juta ribu, 15 miliar. Jadi kedipan mata ini regane
15 miliar. Urung Akeh mari. banget kan itu, berarti kita itu kaya banget itu, bisa berkedip itu. Terus kalau kita tidak bisa menghayati itu berarti tadi itu kita belum punya kontak batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita hitung terus itu, kita bisa bernafas dengan normal, tidak pakai bantuan oksigen. Kalau pakai bantuan oksigen itu satu tabungnya berapa? Terus satu hari 20 jam itu 24 jam habis berapa tabung? Regane piro? Maka kemudian kita menghitung anugerah itu amat sangat banyak dan kita tidak bisa menghitungnya. Kalau kita menghayati itu, maka kemudian kita bisa punya penghayatan berdin dengan baik. Kita punya penghayatan, kita itu punya hutang kepada Allah dan kita tidak bisa melunasi hutang kita kepada Allah, sehingga ketika mendengar asma Allah disebut, kita bisa makser. Kalau belum, itu berarti PR bagi kita. Pendidikan seumur hidup, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Ilmu ini wis ngerti saiki mendengar asma Allah apike makser. Piye carane punya rasa kontak batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu mendidik rasa kita. Kalau kita bisa mendidik rasa kita, maka kita beragama itu beragama dengan rasa, tidak hanya dengan pengetahuan saja. Ini yang menjadi masalah bagi kita. Kita beragama dengan pengetahuan saja, ora ndirasa. Pengetahuane, ilmu agamane wis dhuwur banget, setinggi gunung, dalam sedalam lautan, tapi ora ndirasa. Ora ndirasa syukur nang Gusti Allah Subhanahu wa taala misalnya. Karena itu dalam pendidikan kita perlu menanamkan rasa syukur itu. Dalam pendidikan kita jangan hanya ditekankan kognisi saja, tapi juga perlu ditekankan pada afeksinya, rasanya, rasa beragama yang benar. Ketika bersyukur, maka kemudian sampai pada bisa makser ketika mendengar asma Allah disebut tadi. Itu ciri yang pertama dari al-muhbitin, itu adalah ketika mendengar asma Allah disebut, hati bergetar. Ciri yang kedua, wassobirina alama asobahum. Wassobirina, orang-orang yang sabar atas apapun yang menimpa mereka. Yang biasanya dipahami asobirina alama asobahum itu tahan menerima apapun yang terjadi. Trenggalek ini masih sering banjir, kalau dulu sering banjir. Ya, masih. Tapi kecamatan ini masih sering banjir. Kalau sobirin alam biasanya dipahami sebagai tahan menerima musibah banjir, biasanya kan gitu. Tapi kalau kita baca dalam Al-Quran, as-sobirin, sabar itu pengertiannya tidak sekedar tahan menjalani apa yang dialami. Tapi sobirin itu pengertiannya adalah tangguh, dan dengan ketangguhan itu maka kemudian mentalnya kuat dan menjadi pemenang. Kita bisa baca dalam surat Al-Anfal ayat 65 dan 66. Dalam Al-Anfal 65 disebutkan, in kana minkum isruna sobiruna yaghlibu mi'atain. Apabila di antara kamu ada 20 orang yang sabar, orang yang tangguh, maka bisa mengalahkan yaghlibu mi'atain, mengalahkan 200 orang. Maka ini orang yang sabar itu, tangguh itu, kalau dalam Al-Anfal 65 itu berarti orang Islam itu, satu muslim bisa mengalahkan 10 non-muslim. 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 10 non
Nah saat ini wong Islam iso ngalahke piro non muslim? Apa pertanyaannya dibalik? Satu non muslim bisa mengalahkan berapa muslim? Contohnya saat ini niku lho, Israel gempur Palestina. Korbane sing wis mati niku sudah 30.000 orang. Tapi orang Islam nggak bisa menghentikan agresi serbuan Israel ke Palestina. Sing iso menghentikan sapa? Kok ya mung Amerika. Kalau Amerika udah dawuh mbok berhenti lemu ngebom ya. Israel sing nekat mawon wong Islam kan omah isoe demo. Itu tetap nggak bisa menghentikan pengeboman oleh Israel. Pada Israel itu Yahudinya jumlahnya hanya 16 juta. 16 juta, wong Islam jumlahe 1,9 sekian miliar. Meh 2 miliar jumlah wong Islam sak donya niki. 16 juta ngalahke wong 2 miliar. Itu berarti satu Yahudi ngalahke pinten nih? 100 punjul gitu kan? 100 mung 1,6 miliar. Itu sampai hampir 2 miliar. Itu berarti adoh banget ya. Kualitas orang Islam yang diidealkan dalam Al-Quran dibandingkan dengan kenyataan yang dihadapi oleh umat Islam sekarang. Itu di awal Islam itu seperti itu. Satu bisa mengalahkan 10. Terus kemudian di akhir itu di Al-Anfal 66, ingkana minkum mi'atun sobiratun yahlibu mi'aten. Apabila di kalangan kamu ada 100 orang yang tangguh, yahlibu mi'aten, mengalahkan 200. Dados ukurane standare didukke, diturunkan. Di awal Islam semula 1 mengalahkan 10, di akhir kemudian diturunkan. 1 cukup mengalahkan 2. Kalau dulu itu dalam perang tanding dulu itu kan perang militer, masih berhadapan-hadapan, 1 orang bisa mengalahkan 2. Kalau sekarang perangnya sudah tidak perang tanding dalam militer. Perangnya sekarang ini perang produktivitas, kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah itu wong Islam iso ngalahke wong piro? Apakah 1 mengalahkan 2 non muslim? Dalam produktivitas ekonomi misalnya menghasilkan barang dan jasa ekonomi, apakah bisa seperti itu? Atau masih dibalik lagi pertanyaannya? 1 non muslim mengalahkan produktivitas berapa wong Islam? Teng Indonesia niki ada yang menghitung 1% penduduk terkaya di Indonesia itu kekayaannya itu setara dengan 50% penduduk Indonesia yang termiskin. 1% dari 270 juta. Niku pinten? 2.700 orang terkaya di Indonesia. Itu kekayaannya mengalahkan 50% penduduk Indonesia, mengalahkan 135 juta. Sehingga lagune Roma Irama dulu itu 135 juta, itu sekarang 135 juta penduduk Indonesia dikalahkan oleh 2.700 orang. Itu dalam hal kekayaannya. Sehingga lagi-lagi ini kan jauh banget, adoh banget, jomplang banget perbandingannya itu. Mengapa kita kok bisa seperti ini? Itu bukan karena ramalan hadis itu ya, bahwa di akhir zaman umat Islam itu akan menjadi seperti buih, bukan itu. Tapi itu sebetulnya karena mental. Mental itu faktor yang mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan dan usaha-usaha. Mental kuat kita itu mental yang lemah, bukan mental yang kuat. Kalau mental kuat itu mentalnya pemenang, bukan mental pecundang, mental yang kalah. Kita itu mentalnya mental pecundang, orang-orang yang kalah. Rumongso ora iso opo-opo.
Rumangsa ora iso apa-apa iki di hadapan Gusti Allah. Itu benar. Ketika kita sholat mengawali dengan membaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu berarti kita itu membesarkan Allah dan mengecilkan diri kita. Allah Maha Besar, saya ini sangat kecil. Saya tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kalau di hadapan Allah seperti itu. Tapi kalau ketika berhadapan dengan orang lain bisa, saya juga harus bisa. Dan mental pemenang itu adalah mentalnya orang yang bertakwa. Di awal Al-Baqarah, di awal kan dibicarakan tentang al-muttaqin. Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna billah terus wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus di ayat yang ke-6 atau ke-7 itu kan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bertakwa itu berada di jalan, di petunjuk Tuhan mereka, dan mereka itu adalah al-muflihun, orang-orang yang al-muflihun, orang-orang yang mendapatkan al-falah. Orang-orang yang mendapatkan al-falah itu ya, dalam bahasa Arab al-falah itu pengertiannya adalah al-fauzu bima fihi ghayatu sholahil hali, memperoleh segala yang menjadi puncak kebaikan keadaan semua bidang kehidupan. Itu al-fauz. Sehingga falah itu orang yang berada di puncak kebaikan keadaan kehidupan. Keadaan baik ekonomi nopo makmur, sehingga al-falah itu orang yang berada di puncak kemakmuran. Keadaan baik hukum itu adalah adil, maka falah itu adalah berada di puncak keadilan. Nah, kita sudah berada di situ mboten? Belum. Kalau belum berarti kita itu belum al-muflihun. Nah, supaya bisa berada di puncak itu mentale kudu mental pemenang. Mental pemenang itu diantaranya kudu punya rasa percaya diri. Percaya diri, aku iso. Ora sekedar aku, opo merasa aku tidak bisa. Nah, Indonesia itu parah banget oleh merasa tidak percaya diri itu luar biasa. Kita ingat yang tua-tua ini tahun 98. Ketika Wakil Presiden Habibie ketika itu mau meluncurkan pesawat produksi Nurtanio. Pesawatnya CN250. Itu untuk menandai kebangkitan Indonesia kedua, ditandai dengan pesawat terbang buatan produksi Nurtanio itu bisa terbang dan bisa turun. Tidak hanya bisa terbang saja, tapi tidak bisa turun. Tapi ketika itu media dan masyarakat itu rame, oh nanti pesawatnya paling nggak bisa terbang. Maka kemudian Habibie konferensi pers, pesawat CN2350 ini secara ilmu pengetahuan dan teknologi pasti bisa terbang. Hanya Allah yang bisa membuat pesawat ini tidak bisa terbang. Setelah Habibie konferensi pers itu baru kemudian reda. Terus kemudian nanti bisa terbang, paling nggak bisa turun. Habibie konferensi pers lagi, bisa terbang dan bisa turun. Hanya Allah yang bisa membuat pesawat CN250 bisa terbang tapi tidak bisa turun. Itu menggambarkan bahwa kita itu tidak memiliki mental percaya diri. Dan kita di Muhammadiyah yang mengelola lembaga pendidikan itu menjadi persoalan, menjadi PR kita, ya Pak Wicaksono, gimana sekolah-sekolah kita itu bisa menghasilkan alumni-alumni yang memiliki rasa keagamaan, bisa bersyukur kepada Allah, terus kemudian bisa memiliki rasa percaya diri. Dan itu bisa menjadi nilai lebih keunggulan dari sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi ketika mencari murid itu kan pemposisian, ini yang penting. Kalau di Klaten, di kampung saya itu ada yang SMA Muhammadiyah,
pemosisiannya ketika bersaing dengan yang lain itu, alumni dari sekolah Muhammadiyah itu jadi anak-anak sing sopan, sing duwe sopan santun, yang punya unggah-ungguh. Itu sudah menarik orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Muhammadiyah itu. Karena sekarang ini rata-rata itu anak-anak doran duwe sopan santun, orang duwe adab. Nah, sekolah Muhammadiyah memberi jalan keluar. Di Muhammadiyah diajari sopan santun, diajari adab. TPA kita, masjid-masjid kita yang mengelola TPA juga perlu diajari itu, sopan santun, rasa beragama, mental yang kuat tadi itu. Sehingga dirangsang supaya memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ora serba wedi. Sehingga wasobirin itu orang-orang yang tangguh. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah sabar menunggu kami tadi itu, sabarnya termasuk sabar yang tangguh tadi itu. Dengan sabar yang tangguh itu, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu masuk menjadi al-mukhbitin, orang-orang yang militan. Terus kemudian ciri yang kedua dari al-mukhbitin itu adalah wal muqimis sholati, orang-orang yang menegakkan sholat. Yang menegakkan sholat ini tidak hanya menegakkan rukun syaratnya, tata cara, upacara keagamaannya saja, tapi menegakkan sholat itu juga menegakkan hasil dari sholat. Sholat itu diawali dengan Allahu Akbar, membaca Allahu Akbar, dan Allahu Akbarnya pun kemudian dengan diikuti dengan mengangkat tangan, itu ada maknanya sebagai simbol. Terus kemudian diakhiri dengan membaca salam. Alhamdulillah di Muhammadiyah salamnya itu lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu maknanya memuja dan tunduk kepada Allah yang maha besar itu. Dengan kita tadi mengecilkan diri kita, hasilnya adalah Assalamualaikum dengan menoleh ke kanan, ke kiri, tidak lurus ke depan, tidak mendongak ke atas, tidak menunduk ke bawah. Itu maknanya hasil dari memuja dan tunduk kepada Allah itu, hasilnya adalah menebarkan kedamaian dan rahmat Allah, kesejahteraan, wabarakatuh, dan berkat Allah. Itu kalau kita muqimis sholah, menegakkan sholat itu, kita menjadi orang-orang yang menegakkan perdamaian, menyebarkan rahmat Allah, kesejahteraan, dan menyebarkan berkat Allah. Kalau salam itu kita sudah biasa, itu kita itu harus rukun dengan tetangga. Yang supaya rukun dengan tetangga, hadis Nabi kan luar biasa. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Jadi Allah itu menyatakan orang tidak beriman sampai 3 kali menggunakan sumpah. Siapa itu? Yang Nabi bersumpah sampai 3 kali bahwa orang itu tidak beriman. Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang membaca syahadat tapi tetangganya tidak aman dari keburukan-keburukannya, tidak aman dari keburukan lisannya. Ngomongnya isik ngomong sing nyelekit, ngomong sing isik tetap nglarani ati. Senyum pun senyum sing mengejek, itu masih menyakitkan dengan ucapan dan senyumnya. Perbuatannya bisa jadi juga mengganggu, mengambil barangnya, merusak barangnya. Dan kalau orang baca syahadat tapi kok kelakuannya masih seperti itu, menurut hadis itu tidak beriman. Masih ditegaskan lagi dalam riwayat yang lain tuh, laisa bi mu'minin mal ya'manu jaruhu
bawa'iqahu. Tidak menjadi orang yang beriman, orang yang tetangganya tidak aman dari keburukan-keburukannya. Terus ditegaskan lagi, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Ini mengapa kok Islam mengajarkan ini? Karena hasil dari sholat itu menebarkan perdamaian. Damai, hidup damai dengan tetangga, dengan lingkungan sekitar, dan yang lain-lain. Terus yang kedua, menegakkan sholat itu menebarkan rahmat Allah, menebarkan kesejahteraan. Yang alhamdulillah kita di Muhammadiyah ini menebarkan kesejahteraan. Mulai dari ranting pun kalau bisa sudah memiliki amal usaha. Tadi Pak Ketua menyebutkan anggota ranting 15 orang, ada pengajiannya sekali tiap bulan. Pengajian itu kalau bisa jangan hanya berhenti di pengajian saja. Pengajian itu kemudian melahirkan inspirasi, gagasan untuk mendirikan amal usaha. Paling tidak TKAB umpamanipun ngoten. Sehingga karena kita di Muhammadiyah itu menekankan itu, maka itu menjadi semacam rukun Islam ke-6 bagi warga Muhammadiyah itu adalah mendirikan amal usaha. Ketika ketemu rantingmu amal usahane opo wae, kan gitu. Kalau di Jogja sudah seperti itu. Yang ditanyakan bukan anakmu piro dadi opo, tapi amal usaha rantingmu apa saja. Itu alhamdulillah. Karena yang lain itu yang semacam rukun Islam yang ke-6-nya bukan mendirikan amal usaha tapi melakukan demonstrasi. Kan ada itu. Demo terus. Karena itu menjadi semacam rukun Islam yang ke-6. Alhamdulillah kita itu amal usaha. Yang kita amal usaha itu dalam rangka untuk menebarkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau kita itu bisa menebarkan kesejahteraan, rahmat Allah itu, maka kemudian kita bisa mengamalkan semboyan kita. Ini ada organisasi ortum kita yang simbolnya itu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 148. Fastabikul khairat. Yang selama ini fastabikul khairat dimaknai dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada pertanyaan, berlomba-lomba tapi kalah, itu dimaksudkan oleh ayat itu enggak? Karena fastabikul khairat itu faknya faklil jawab, terus istabiku itu fi'il amar untuk jamak. Untuk mufradnya istabik. Istabik ini fi'il amar, fi'il madinya istabako. Yang istabako ini dalam bahasa Arab, dalam shorof namanya sulasi mazid. Kata yang terdiri, asalnya itu terdiri dari 3 akar kata, tapi dengan ada tambahan. Sebelum ada tambahan, itu berarti sulasi mujarrad. Sebelum ada tambahan itu sabako. Sabako itu artinya mendahului. Kita mendahului itu berarti berada di depan. Cara nggen kula mendahului itu berada di depan. Lomba kita mendahului lawan-lawan lomba kita, itu berarti kita berada di depan lawan-lawan lomba kita. Ora ono mendahului kok di tengah apa meneh di belakang, kan mboten enten to niku. Berarti sabako itu mendahului itu berarti berada di depan. Sehingga terus kemudian ada tambahan hamzah dan ta, istabako. Ketika ada tambahan hamzah dan ta itu bisa lisoirurah untuk menyatakan makna menjadi. Sehingga fastabikul khairat itu berarti jadilah kamu semua berada di depan
dalam semua kebaikan. Yang kebaikannya disebut dengan al-khair. Al-khair itu adalah an-nafi'u, kebaikan yang bermanfaat. Nah, kita amal usaha kita itu menebarkan kebaikan yang bermanfaat, al-khairat. Jadi kita punya MBS, ini jelas menebarkan manfaat. Kita punya masjid, ada TPA-nya, itu memberi manfaat yang baik. Dan kalau kita itu kebaikan yang kita lakukan itu memberi manfaat, maka kemudian kita bisa mengamalkan fastabiqul khairat tadi itu. Kita berada di depan dalam semua kebaikan, sehingga kita punya HW, Hizbul Waton, sepak bola. Sepak bolanya itu sudah masuk, itu belum lomba. Kalau di Indonesia apa itu lomba sepak bolanya itu HW Tulungagung, apa itu Trenggalek punya klub sepak bola HW mboten? Kapan klub sepak bola HW di Trenggalek ini kemudian bisa bersaing di tingkat provinsi? Terus kemudian HW nasional, klub sepak bolanya Muhammadiyah, Hizbul Watonnya Muhammadiyah itu ya, berada di primer, masih disebut primer ya, Liga Primernya Indonesia, juara Liga Primer, terus kemudian bisa juara Asia, Champion Asia, ketika memenangkan Champion Asia, terus kemudian ada lomba Champion Dunia di Qatar. Yang lawannya itu adalah pemenang champion dari Eropa, Amerika Latin, terus kemudian juga New Zealand dan lain-lain itu. Nah, kapan? Kemarin yang dari Eropa yang mewakili itu adalah Real Madrid. Kapan sepak bola Hizbul Waton itu ya, bisa masuk ke champion Asia, terus kemudian bisa menang lomba mengarahkan Real Madrid, itu kapan kira-kira? Nah, itu kalau seperti itu berarti sudah fastabiqul khairat, berada di depan dalam semua kebaikan. Tapi kita sudah berada di jalan itu, kemudian cuma gimana tadi itu membangun al-muhbitin, orang-orang yang militan bersepak bola, yang ternyata bersepak bola itu bisa menjadi dakwah. Pemain Liverpool itu ada yang namanya Muhammad Salah, terkenalnya Muhammad Salah, tapi terkenalnya itu Muhammad Salah. Salah saja ini bisa berdakwah, memasukkan beberapa orang Islam, orang Inggris itu masuk Islam, itu gara-gara Muhammad Salah itu bermain dengan amat sangat baik di Liverpool dan membuat Liverpool bisa juara Liga Primer Inggris, juara champion Eropa, juga juara champion dunia. Nah, sehingga itu kalau kita menjadi al-muhbitin bisa seperti itu. Jadi yang kebaikan itu kita lakukan dengan penuh militansi, penuh semangat, tekad baja, sehingga kita itu ya prestasinya tidak hanya di akhirat saja, tapi di dunia ini kita juga memiliki prestasi karena kita menebarkan al-khairat tadi itu. Kita fastabiqul khairat. Dengan fastabiqul khairat kita berusaha untuk berada di depan dalam semua kebaikan, maka kemudian kita betul-betul bisa menjadi pewaris Al-Quran yang benar. Ini di dalam surat Fatir ayat 32. Summa orosnal kitaba alal ladzina astofaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati. Kemudian kami wariskan kitab suci kepada orang-orang yang kami pilih. Di antara pewaris kitab suci yang kami pilih itu kemudian ada yang dolimul linafsih, ada yang mendolimi diri mereka sendiri. Terus juga ada yang muktasid, ada yang sedang-sedang saja. Terus kemudian yang terakhir, yang ideal menjadi sabiqun bil khairati, berada di depan dalam semua kebaikan. Sehingga zalimul nafsi dan muktasid tadi itu berhubungan dengan al khairat. Yang zalimul nafsi, mendolimi diri sendiri itu
menjadi pewaris kitab suci Al-Quran, tapi berada di luar al-khairat, di luar area kebaikan. Wong Islam tapi tidak memiliki amal kebaikan, tidak memberi manfaat, tapi malah menjadi beban. Itu kan ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Beberapa waktu yang lalu viral ya, dari Blitar ya, pembuatan videonya itu. Boleh tukar menukar pasangan, katanya gitu ya. Nah, itu tidak sabikun bil khairat, itu dolimul linafsi, mendolimi diri sendiri. Mung tukar menukar pasangannya ora perlu beragama sebetulnya. Sebab dulu itu pada mulanya orang ketika belum mengenal agama itu tidak mengenal hak milik yang tidak dikenal, tidak hanya hak milik yang berupa barang, tapi hak milik yang berupa keluarga itu enggak ada. Karena dulu sistem sosialnya masih komunisme primitif, milikmu ya milikku. Sama rasa, sama rata, itu semua. Jadi kalau makan telo bakar, semuanya, seluruh warga masyarakat makan telo kabeh. Tidur di gua semua. Tidak ada milik barang, terus juga tidak ada milik keluarga. Anakmu, yo anakku. Bojomu, yo bojoku. Gitu. Itu komunisme primitif seperti itu. Sehingga dulu itu belum mengenal agama. Tanpa mengenal agama sudah dikenal pasang-pasangan itu, tanpa boleh tukar-menukar pasangan. Nah kita itu dengan agama maka kemudian harus berpasangan, harus dalam ikatan yang resmi. Sehingga kalau ajaran ngono ora perlu agomo, karena manusia yang primitif purba dulu sudah menemukan ajaran itu. Terus kemudian itu ya, Al-Mukhbitin itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka Al-Mukhbitin itu bisa menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ini menyambung Pak Ketua tadi itu ya. Kalau kita itu berinfak, maka kemudian ada peluang bagi kita untuk menjadi al-atqa. Wasa yujan nabual atko, akan dijauhkan dari neraka al-atko, orang yang paling bertakwa. Kita khotib, sebagai khotib, kalau tiap Jumat kita akan mengingatkan supaya jamaah itu meningkatkan ketakwaan. Jamaah diingkatkan ketakwaannya untuk ditingkatkan itu supaya menjadi al-atko. Nah, definisi al-atqa itu apa? Diberikan dalam ayat selanjutnya. Ayat 17-18 surat Al-Lail. Wa sayujannabual atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Akan dijauhkan dari neraka al-atqa, orang yang paling bertakwa. Yang orang yang paling bertakwa itu adalah alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang membelanjakan hartanya untuk yatazakah. Yatazakah ini kalau dalam bahasa Arab, zakat itu artinya tidak sekedar bersih. Zakat itu artinya adalah an-nama'u warroi'u, tumbuh berkembang, subur dan indah. Sehingga yatazakah itu, tazakah itu juga sulasi masjid, namanya juga lisoirurah. Sehingga membelanjakan harta itu untuk membersihkan sampai bersih sehingga tumbuh berkembang dan menjadi subur dan indah. Tidak sekedar membersihkan saja. Yang dalam tafsir Ibnu Katsir, yu'ti malahu yatazakka itu pengertiannya adalah yasrifu malahu fi taati rabbihi, membelanjakan hartanya dalam ketaatan kepada Tuhan mereka, liyuzakkiya nafsahu, untuk membersihkan dirinya, wa malahu, dan hartanya, wa ma wahabahullahu min dinin wa dunya, dan juga untuk membersihkan agama dan dunia yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sehingga zakat itu, infak itu ya, memiliki fungsi
fungsinya itu secara spiritual untuk taat kepada Allah, terus kemudian secara pribadi dan sosial, zakat itu untuk membersihkan diri, yuzakkiya nafsahu, membersihkan dirinya dari sifat kikir, dari sifat bakhil. Yang orang kalau bersih dari sifat kikir, sifat bakhil itu, maka kemudian orang itu bisa selesai dengan dirinya sendiri. Wes ora mementingkan dirinya sendiri. Ora patiyo mikir awake dhewe. Sing dipikir itu pihak lain. Berarti orang yang sudah hilang kebakhilannya kemudian bisa berorientasi kepada pihak lain, termasuk berorientasi kepada Allah, berarti sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau orang sudah bisa selesai dengan dirinya sendiri itu, orang itu bisa menjadi orang yang bahagia. Itu bahagia itu kuncinya di situ itu. Orang sudah tidak memikirkan dirinya sendiri. Dalam ungkapan ketika saya kecil dulu, itu, kebahagiaan yang sejati itu kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Sehingga ketika kita itu bisa membersihkan diri kita dari sifat bakhil, maka kemudian kita bisa menjadi bahagia. Sehingga dengan membayar zakat itu, kemudian kita bisa menjadi orang yang bahagia. Kalau kita menjadi orang yang bahagia, maka kehidupan kita bisa tumbuh, berkembang, subur, dan indah. Kalau kita orang yang bahagia, dagang, maka kemudian dagang kita bisa berkembang. Ketika kita dagang, maka kita melayani pembeli dengan senang karena kita bahagia. Kalau di satu tempat itu pernah saya ketemu ya, orang yang berdagang itu, pelayanannya kepada pembeli itu tidak baik. Ketika diingatkan, ini seorang ibu, Bu, pembeli itu raja loh. Bukannya kemudian memperbaiki pelayanannya kepada pembeli, tapi malah kemudian menjawab, koyo ngono kok rojo. Gitu. Maka kemudian tokone bangkrut. Gitu. Karena nampaknya ibu itu tidak bahagia, sehingga tidak bisa melayani pembeli dengan baik, sehingga tokonya bangkrut. Gitu. Sehingga kalau kita bisa dengan zakat, kita bisa bahagia. Itu terus yang kedua, membersihkan harta wa malahu, membersihkan harta kita dari hak pihak lain yang melekat padanya. Dalam surat Az-Zariyat, wa fi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Dalam harta mereka ada hak yang melekat padanya. Hak itu adalah milik as-sa'il, orang yang meminta-minta, dan al-mahrum. Tafsirnya itu ada 8. Siapa al-mahrum itu ya? Di antaranya al-mahrum itu adalah al-muharif, orang yang memiliki pekerjaan la yakadu yatayassaru maksabuhu, yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Itu adalah al-mahrum. Terus tafsir yang lain, al-mahrum itu adalah alladzi yatlubud dunya, orang yang mencari dunia, wa tadburu anhu, dan dunia berpaling darinya. Jadi orang itu sudah berusaha bekerja, berusaha, tapi tidak mendapatkan penghasilan. Contohnya itu orang yang pedagang keliling itu. Pernah di lingkungan saya itu pedagang keliling, kok tiap bulan itu ganti dagangan. Ketika pertama kali ketemu dengan keluarga kami, dagangan yang diperjualbelikan itu rempeyek. Peyek kacang, peyek dele, peyek teri gitu. Tapi sebulan kemudian itu sudah ganti jadi gorengan, tahu goreng, tempe goreng. Terus sebulan berikutnya sudah ganti lagi, dagangannya itu gudangan, urap nih mungkin, sing sayuran dibumboni nganggo kambil, gurih niku. Terus karo pecel. Kemudian kami tanya, kok dagangannya gonta-ganti? Ternyata itu ketika jualan keliling laku itu 1 bulan pertama, 2 bulan berikutnya itu wis dora gelem tuku, wis do jeleh. Yang bendino mangan payek ya jeleh, bendino mangan gorengan ya jeleh,
bendino mangan pecel karo budangan ya do jeleh akhirnya dora tuku. Itu namanya mencari dunia dan dunia berpaling darinya. Terus juga ada itu yang jual jasa keliling itu, sul sepatu. Kalau di tempat saya ada itu yang jual jasa sul sepatu, jahit sandal, jahit sepatu itu. Itu kadang-kadang itu mereka keliling seharian, mulai jam 7 berangkat dari rumah, jam 8 kemudian baru sampai rumah, tapi pulang itu enggak bawa penghasilan apa-apa. Karena tidak ada orang yang membeli jasanya untuk menjahitkan sepatu. Karena kita punya sepatu kan paling 1 atau 2. Kalau dua-duanya rusak kan sekali aja memperbaiki. Sehingga ketika masih keliling terus tiap hari, ya akhirnya nggak ketemu wong sing sepatunya rusak. Maka kemudian nggak ada orang yang membeli jasa sul sepatu dia. Tapi itu dalam tafsir itu dihargai. Mereka sudah berusaha, maka kemudian mereka itu memiliki hak atas harta yang kita miliki. Haknya itu melalui zakat. Terus itu yang al-atqa, ciri yang kedua, wa ma wahaballahu min dinin wa dunya. Dengan zakat itu membersihkan agama yang diberikan oleh Allah. Membersihkan dunia yang diberikan oleh Allah. Jadi dengan zakat itu kita membersihkan agama kita. Kalau kita di Muhammadiyah, alhamdulillah sudah punya tafsirnya, sudah punya bayangan. Membersihkan agama dengan zakat itu gimana? Kita rujukannya adalah surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Yang alhamdulillah ini surat Al-Ma'un ini di Muhammadiyah itu adalah menjadi Al-Quran yang hidup, living Quran. Al-Quran yang menghidupi kita. Sehingga kita itu alasan bermuhammadiyah itu apa? Supaya kita itu bisa memberdayakan anak yatim dan orang miskin. Itu alhamdulillah. Yang Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu untuk menanamkan itu supaya kita itu mau punya semangat untuk membantu anak yatim dan orang miskin itu. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan ngajar ngaji Al-Ma'un 4 bulan itu orang mundak-mundak. 4 bulan itu ngajinya Al-Ma'un terus. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap aja 4 bulan gitu. Baru kemudian ketika santrinya itu bertanya, Kiai, kok kita kok nggak mundak-mundak gimana ini? Kok masa kita ngajinya Al-Ma'un terus? Oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian santrinya ditanya, apakah kamu sudah mengamalkan Al-Ma'un? Kamu sudah menyantuni anak yatim, terus kemudian peduli kepada orang miskin? Santrinya belum, kami belum. Karena itu mari kita amalkan Al-Ma'un ini. Maka kemudian santrinya kemudian mencari anak yatim yang bisa diasuh dan mencari orang miskin yang bisa disantuni. Sehingga itu menjadi alasan keberadaan Muhammadiyah. Itu diantaranya adalah itu, alasan kemanusiaan, mewujudkan kesejahteraan anak yatim dan orang miskin. Dan ini dengan mewujudkan kesejahteraan anak yatim dan orang miskin ini, kita membersihkan agama kita dari kedustaan. Sehingga membersihkan agama itu, membersihkan agama Islam dari kedustaan yang berupa tidak peduli kepada anak yatim dan orang miskin. Alhamdulillah kita di Muhammadiyah agamanya benar. Kita Al-Ma'un itu kita amalkan. Terus yang terakhir, membersihkan dunia. Dunia yang diberikan oleh Allah itu diantaranya adalah negara. Yang dengan zakat itu kita bisa membersihkan negara kita.
Membersihkan negara dari apa? Membersihkan negara dari tidak baldatun, toyibatun, warobun, ghafur. Yang ini sebetulnya sejak zaman Masyumi dulu, tujuan Masyumi itu menjadikan Hindia Belanda menjadi baldatun, toyibatun, warobun, ghafur. Muhammadiyah juga ya. Muhammadiyah itu didirikan dulu supaya Hindia Belanda, terus kemudian Indonesia ini menjadi baldatun, toyibatun, warobun, ghafur. Yang baldatun, toyibatun biasanya diterjemahkan, diartikan dengan adil dan makmur saja. Itu enggak cukup. Kalau baldatun, toyibatun kok maknanya itu adil dan makmur. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa baldatun, toyibatun, warobun, ghafur itu merujuk ke negeri Sabak. Yang negeri Sabak itu negeri yang laisa fiha dubabatun wala ba'udatun. Negara yang tidak ada lalat dan tidak ada nyamuknya. Jadi baldatun toyibatun itu negara adil makmur, tidak ada lalat dan tidak ada nyamuk. Dan itu bukan hanya negeri dongeng saja. Sekarang pun masih ada negara yang dalam batas-batas tertentu bisa kita sebut sebagai negara yang tidak ada lalat, tidak ada nyamuknya. Ada teman dosen perempuan kuliah di luar negeri S2 mengajak anaknya 1,5 tahun di negara tempat dia belajar itu enggak ketemu nyamuk. Anaknya laki-laki kangen, mama, kok kita enggak ketemu nyamuk ya. Terus kemudian teman itu diundang konferensi ke kota lain, ketemu nyamuk 1. Anaknya itu sukanya minta ampun. Mama, ada nyamuk. Nyamuk 1 itu dikejar kemana-mana. Dan sampai pulang ketemu nyamuk itu hanya sekali itu. Sehingga di negara itu frekuensinya ketemu nyamuk 2 tahun sekali. Di Trenggalek ini frekuensi ketemu nyamuknya itu berapa kali? Gitu. 2 tahun sekali masih terlalu lama. Setahun sekali lama, 1 semester sekali, tiap hari sekali, 1 minggu sekali, 1 hari sekali. Jangan-jangan 1 hari sekali pun masih terlalu lama, karena frekuensinya tiap jam gitu. Atau bahkan tiap menit. Berarti Trenggalek tercinta ini belum baldatun, toyibatun, warobun, ghafur. Dan dengan zakat kita, itu kita bisa berusaha supaya Trenggalek tercinta ini khususnya dimulai dari lingkungan amal usaha kita. Kita punya MBS, kapan MBS ini tidak ada lalat dan nyamuknya. Itu PR bagi kita. Yang itu berarti kita mewujudkan baldatun, toyibatun, warobun, ghafur mini di lingkungan kita sendiri. Kita harus optimis, pesimis nggak boleh. Sebab kalau pesimis dalam bahasa Arab disebut ta'i asu. Wala ta'i asu, jangan putus asa, jangan pesimis. Kalau kita pesimis itu ta'i asu. Orang Islam itu tidak boleh memiliki pesimisme. Merasa berat boleh, tapi merasa berat itu kemudian tidak jadi ngelokro, tapi kemudian bisa semangat lagi. Kita membangun amal usaha sulit, terjatuh-jatuh, harus merangkak, ya kita kemudian terus membangun. Nggak apa-apa, itu alam nasroh itu kan gambaran itu. Alam nasroh laka sodrok itu sebetulnya menggambarkan bahwa Nabi dulu itu mengemban tugas risalah itu juga terasa berat. Berdakwah bukannya diberi terima kasih, tapi berdakwah malah kemudian dicaci maki, dilempari batu. Itu kan berat banget. Saya belum pernah itu mau ceramah dilempari batu, belum pernah itu. Lah Nabi dulu itu mengalami seperti itu. Tapi kemudian beban mengemban risalah sebagai berat itu bisa dihilangkan dari Nabi sehingga Nabi tetap semangat untuk berdakwah. Yang supaya Nabi tetap semangat itu, Nabi diberi semangat. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan itu ada kemudahan. Beserta kesulitan ada kemudahan.
Kalau kesilutan itu sudah mencapai puncaknya, maka tunggu saja, kemudahan akan tiba kepada kita. Terus kemudian diperintahkan faida farohta fangsob. Apabila kamu telah selesai bekerja, keraslah lagi. Jadi ajaran Quran itu kerja keras. Sebelum selesai itu sudah berpikir untuk kerja keras. Faida farohta fangsob. Jadi kita sudah selesai tadi ya Pak Ketua mendirikan MBS 3, maka sudah berpikir mendirikan MBS 4. Itu berarti faida farohta fangsob. Perintah Al-Qur'annya itu apabila kamu telah selesai bekerja keraslah lagi. Tidak ada dalam Al-Qur'an perintahnya itu faida farohta fastarih. Apabila kamu telah selesai istirahatlah. Enggak ada itu. Apalagi perintah faida farohta fanam. Enggak ada lagi apabila kamu telah selesai tidurlah, enggak ada. Jadi itu ya, kita dengan al-muhbitin tadi itu yang kita sudah punya modalnya itu ya. Kita punya kesabaran, kita sudah punya kebiasaan untuk infak. Itu mudah-mudahan terus-menerus kita bisa tingkatkan sehingga amal usaha kita itu bisa berprestasi tidak hanya secara nasional tapi juga secara internasional. Itu menjadi PR kita semua ya, sehingga kita bisa mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Yang Islam rahmatan lil alamin diterjemahkan itu dalam semboyan muktamar kita kemarin itu, memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Amal Islam rahmatan lil alamin yang kita anut itu kemudian bisa memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Yang itu ya, kok memajukan Indonesia, mencerahkan semesta itu, kita sudah punya modal definisi Islam dalam Muhammadiyah. Itu definisinya itu memungkinkan untuk memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Definisi Islam yang dianut Muhammadiyah, al-Islam itu ad-dinul Islami adalah ma anzalallahu fil Qur'ani wa ma ja'at bihi sunnatus shahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agama Islam itu adalah segala yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dibawa oleh sunnah yang sahih berupa perintah, larangan, dan tuntunan-tuntunan yang berguna li solahil ibadi, mewujudkan kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Sehingga dalam agama kita, agama Islam itu memiliki kegunaan, berfungsi untuk mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Ukuran kebaikan hidupnya juga jelas di matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah, MKCH Muhammadiyah. Prinsip kedua itu ditegaskan Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam, agama Islam itu agama yang diwahyukan Allah kepada Nabi Adam sampai seterusnya, sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi petunjuk Allah dan rahmat Allah bagi seluruh umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan material, spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Sehingga ukuran kebaikan hidup yang diwujudkan dengan Islam yang dianut Muhammadiyah itu adalah kebaikan hidup dengan ukuran sejahtera material, spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Sejahtera itu ada ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan. Kita punya kebutuhan makan dan itu ada ketersediaannya untuk memenuhi kebutuhan makan kita. Makan kita, makannya nasi terbuat dari beras, sehingga ada ketersediaan untuk beras yang kita konsumsi. Minum itu
air, ada ketersediaan air untuk kita minum. Dan kita menyadari bahwa itu ada ancaman untuk umat manusia di seluruh dunia ini, yang menurut PBB ancaman itu disingkat dengan VIEW, F, E, dan W. F-nya itu adalah food, terus E itu energi, W itu water. Umat manusia ke depan itu akan mengalami krisis pangan, krisis energi, dan krisis air. Dan Majelis Tarjih sudah menyiapkan itu dari segi ajarannya. Sehingga Muhammadiyah, Majelis Tarjih sudah punya fikih air. Itu untuk menyiapkan umat Islam supaya bisa menggunakan air secara bijak, sehingga nanti jangan sampai mengalami krisis air. Kan celaka kalau kita itu punya kebutuhan air untuk diminum, untuk masak, mencuci, mandi, tapi airnya kok nggak ada, itu kan celaka. Airnya harus beli. Itu menghabiskan dana yang amat sangat banyak. Kalau harus besi itu, kalau harus beli, itu seperti di Irak yang perang itu penghasilan warganya itu sampai 1/4 itu digunakan untuk membeli air. Kalau Bapak Ibu air untuk diminum, masak, mencuci masih harus beli atau masih dari sumur? Alhamdulillah. Beli itu dari PAM pun harganya murah. Alhamdulillah. Tidak sampai menghabiskan 1/4 dari penghasilan Bapak dan Ibu. Sehingga dengan fikih air itu ya, kita diharapkan punya budaya untuk merawat, menggunakan air sebaik-baiknya. Jangan boros air. Dan orang Indonesia itu dikenal sebagai orang yang boros air. Sehingga jamaah haji Indonesia itu di Arab Saudi sana terkenal sebagai orang yang boros air. Sehingga orang Arab Saudi itu komentarnya kepada orang Indonesia itu manusia atau ikan. Kok mandinya itu lama, menghabiskan air yang amat sangat banyak. Sehingga kita dididik untuk memiliki kesadaran itu. Itu ya, kita mengantisipasi itu. Ini sudah mau adzan ya? Belum. Jadi kita bermuhammadiyah ini sudah berada di sirat mustaqim. Karena sirat mustaqim itu ya, pengertiannya sirat itu at-thoriqu al-wadhihu as-sahlu. Jalan yang jelas lagi mudah. Al-mustaqim itu artinya adalah as-sawiyu. Lurus dalam pengertian terdekat, tercepat mencapai apa yang dituju. Apa yang dituju dengan menempuh sirat mustaqim dalam Al-Fatihah itu adalah al-halah. Sirat mustaqim itu kan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmah. Sehingga sirat mustaqim itu jalan untuk mendapatkan nikmah. Nikmah itu anugerah yang berupa al-halah, al-hasanah, keadaan baik. Dan alhamdulillah kita di Muhammadiyah dengan paham agama Muhammadiyah, kita itu dituntun untuk menempuh sirat mustaqim untuk mewujudkan keadaan baik semua bidang kehidupan. Keadaan baik di bidang pendidikan itu harus ada sekolahnya. Dari TK sampai S3, alhamdulillah kita Muhammadiyah punya. Keadaan baik di bidang ekonomi, alhamdulillah kita punya kepedulian kepada itu. Keadaan baik di bidang politik, gitu. Itu sekarang belum, tapi politik kita itu adalah politik kebangsaan. Gimana politik kita yang kita lakukan itu, kalau istilahnya Pak Amin Rais, high politik tinggi. Bagaimana menjadikan Indonesia itu menjadi darul ahdi wasyahadah, negara perjanjian yang disepakati oleh bapak-bapak pendiri kita, pendiri bangsa kita, dan syahadah menjadi negara tempat kita memberi kesaksian, mewujudkan negara ideal untuk Indonesia kita tercinta ini.
Sehingga dengan menjadikan Indonesia menjadi Darul Ahdi Wasyahadah, kita itu menjadikan Indonesia menjadi baldatun, toyibatun, warobun ghafur, diantaranya dengan pengertian yang tadi sudah saya sebutkan tadi itu. Adil makmur, tidak ada lalat, tidak ada nyamuk. Berarti berwawasan lingkungan hidup. Itu adalah PR kita semua. Nyamuk. Saya kira itu ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan saya akhiri dengan doa ya. Sebentar, Pak. Oke. Kalau ada penanya satu dia boleh, Pak. Oke, monggo Ada saja. waktu. Cuma ini azan kita dengarkan dulu ya. Sambil Bapak istirahat dulu. Wes aku langsung takon tak makile. Ya. Ya. Iya. Oh, oke, nanti setelah umum lah, setelah didoakan mau tidak bor dulu ada informasi. Iya Mas, dari? Oh iya. Apa? Ya, ini programnya Tarji. Oh oke. Ya itu ya. Penanya satu. Oke, oke. Terus nanti hubungkan itu. Gak apa-apa, masih ada yang ke sana yang kira tuh panas. Bulan depan di PCM Karangan. Apa karcis bil berarti gawan. Oke. Kalau isinya lagi segala budget. Hah? Kenang-kenangan. Aku wingi waktu diklat kenal Jahan Jember. Aku dhewe iki, aku dhewe loro kartune. Bano cah sugih nya. Tahu tempat jual benih. Dari rumah jenengan ada enggak? Dari rumah jenengan ada enggak? Selamat. Macam-macam. Wih, pak aku di kartu loro. Lah dia buka capa di galek. Ada tau orang jenengan kuwi. Iku wis wacan ngono. Wes maju. La ilaha illallah Allahumma rabbah da'wati tammah sholati qayyim. Baik, sesi selanjutnya tanya jawab. Mungkin ada 1-2 penanya yang ingin bertanya. Kedewe lah no. Aduh ngesel. Oke, monggo. Iki Pak mesti Budak. apa? Dewasa. Oh nyetrum. Nyetrum. Nanti penanya kedua maju ternyata mic-nya nyetrum. Bah non sewu, ini mewakili kawan PDM Trenggalek. Meskipun sepintas mau disinggung tentang hasil putusan Majelis Tarjih awal Ramadan dan akhir. Karena dengan info seperti itu, bayangan senati mesti ada persoalan-persoalan muncul. Karena ngapunten, jumlah minoritas kalangan mayoritas ini kan ada problem psikologis. Sehingga ini belum poso, kini sudah poso, kini poso sir kono lagi nabuh beduk itu tidak nyaman, Pak. Apalagi nanti ketika mengawali kapal itikaf, kita sudah hermetikaf sana belum begitu. Meskipun sepintas mohon disampaikan. Yang kedua, Pak, di antara kami itu banyak karyawan kemenak, penghulu terus terang saja. Kami sekarang sering ngempet dengan adanya fikih moderasi. Contoh masalah haji yang baru kami ikuti. Ketika kami tanya bagaimana jamaah haji yang tidak sampai yang tidak mabit ke Musdalifah karena pertimbangan waktu dengan kesehatan, naik bis, putar, tidak ada mabit, langsung ke
tenda Mina, dan ada yang tanggal 10 pasca Jamarot langsung kembali ke Mekah. Tidak ada lagi mabit di Mina. Ketika kami bertanya, yang penting kan Al-Hajj Arafah. Kemudian saya tanya lagi, Pak, bagaimana yang konon katanya, yang sakit ada yang tidak sampai di safari wukuf kan? Itu hanya diminta mendata siapa saja yang kemarin tidak safari wukuf, nanti tahun depan ada yang membadali. Ini contoh betapa kami di Kemenang sering harus betul-betul harus ngumpet perasaan kami ini. Makasih Sun. Terima kasih Pak Wicaksono atas pertanyaannya. Memang idealnya kalau dalam hadis yang populer kan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku itu adalah menjadi rahmat untuk mewujudkan kebaikan. Cuma biasanya kita nggak siap ketika mengalami adanya perbedaan itu. Tidak siapnya itu sebetulnya karena itu kita mentalnya itu masih mental yang belum mental amuflihun tadi itu. Kalau kita mentalnya sudah mental amuflihun, pemenang, perbedaan itu dianggap sebagai biasa saja. Ya. Berbeda ketika kita tidak nyaman itu yang sampai tadi itu, sampai ya, membuat ragu ibadah yang kita lakukan itu sah atau tidak. Tapi kalau perbedaan yang ditimbulkan oleh Muhammadiyah yang menggunakan hisab itu sebetulnya hikmahnya malah besar sebetulnya. Ketika nanti kita mengawali Ramadan itu beda. Kita mengawali Ramadan pada hari Senin tanggal 11 Maret, yang lain mungkin mengawalinya pada hari Selasa 12 Maret. Yang itu membawa konsekuensi tanggal ganjil Ramadan itu ganjil menurut siapa? Karena ganjil menurut yang Senin itu genap menurut yang Selasa. Ganjil menurut yang Selasa itu genap menurut yang Senin. Nah, hikmahnya sebetulnya itu luar biasa. Supaya kita beragama itu jangan menekankan ritual saja. Jangan menekankan upacara keagamaannya saja. Yang kita beragama itu seharusnya bisa menjadi rahmat tadi itu. Sebab kalau menekankan ritualnya saja, ibadahnya saja, maka itu kemudian kita tidak bisa menjadi rahmat. Dan kalau kita di Muhammadiyah, karena definisi Islam seperti tadi itu, ya, lisolahil ibad, kita beragama itu untuk membangun peradaban. Kita beragama tidak sekedar untuk mencari keselamatan di akhirat dengan mencari pahala dan menghindari dosa. Tidak salah, beragama supaya masuk surga nggak salah. Kan innallaha astara minal mu'minina bi anna lahumul jannah, ayatnya ada. Tapi di At-Taubah diingatkan wa ridwanum minallahi akbar. Ridwan, ridho Allah yang seridho-ridhonya itu anugerah Allah yang amat sangat besar. Jadi ketika kita beribadah itu ya, kita harapannya itu kita lakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ibadah dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka kemudian bisa meningkat. Setelah mendekatkan diri, kita itu bisa ma'iyatullah, kita bisa merasa bersama Allah. Setelah ma'iyatullah, maka kemudian kita bisa sampai pada al-wusul ilallah, sampai kepada Allah. Ridwan minallah tadi itu, Allah ridho seridho-ridhonya itu kita peroleh apabila kita beribadah itu dengan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ada peningkatan sampai al-wusul ilallah tadi itu. Tidak hanya untuk mencari pahala dan menghindari dosa saja. Yang mudah-mudahan itu lama-kelamaan kemudian bisa dipahami.
Dan kita dorong umat kita itu memiliki pemahaman seperti Nabi dulu. Dulu di zaman Nabi itu ada perbedaan. Ada perbedaan, Nabi itu berpesan ketika mengutus sekelompok sahabat untuk melakukan urusan di Bani Quraidah. Dan Nabi berpesan, la yusolliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Kamu jangan sholat kecuali setelah kamu tiba di perkampungan Bani Quraidah. Sahabat itu terdiri dari 4 orang, yang 2 itu sholat di tengah perjalanan. Yang 2 sholatnya itu setelah sampai di Bani Quraidah. Karena mereka berbeda memahami sabda Nabi, la yusolliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah tadi itu. Setelah pulang menyelesaikan urusannya dengan Bani Quraidah, lapor kepada Nabi. Nabi, kami tadi melaksanakan perintah jenengan dengan begini. Nabi tersenyum. Kepada sahabat yang sholat di perkampungan Bani Quraidah, Nabi menjawab, lakuma ajrun, kamu memiliki pahala. Terus 2 sahabat yang sholat di jalan, berarti kan tidak sesuai persis dengan sabda Nabi. Nabi mengatakan, lakot asobtum as-sunnah, kamu telah melaksanakan sunnah secara tepat. Nah itu mestinya dengan moderasi beragama kita, yang kita kembangkan mestinya itu. Karena moderasi itu berarti bisa mentolerir perbedaan. Mentolerir perbedaan jangan hanya yang berbeda agama saja. Mentolerir perbedaan itu juga yang berbeda dengan pandangan kita, pendirian yang kita anut. Mudah-mudahan ke depan bisa itu ya. Dengan perbedaan yang terjadi, kemudian terjadi perubahan cara beragama orang Indonesia. Kalau selama ini yang ditekankan adalah ritual, cari pahala, maka kemudian yang ditekankan adalah beragama itu untuk mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Kita berharap seperti itu, karena sebagai minoritas tadi, ya kita seperti itu ya. Memang berat, ya selama kita masih bisa mengamalkan yang kita yakini, kita amalkan. Tapi kalau sudah tidak bisa, ya nggak usah dipaksakan. Kan itu beragama jangan sampai kemudian malah kita itu mengalami madzarat. Kan ma'angzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad supaya kamu itu menjadi tashqa, menjadi orang yang celaka. Tidak seperti itu. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi itu untuk bahagia, tidak untuk celaka. Sehingga ketika kita beragama itu kok membuat kita kemudian celaka, misalnya sampai dipecat, ya kita hindari itu. Kita hindari itu. Kita tetap beragama dengan bijaksana, cuma kita berjuang memahamkan mengapa kok kami berbeda. Kita gitu ya. Saya kira mengatakan ya Pak ya. Ampun. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah iyalaka ridwan walana salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'an hana jam'an mubaraka wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan ma'suma marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.